wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika. Kali ini saya ingin mewawancarai seorang penjual prakarya muda, yaitu Nama saya Istri Hayriya Rustati. untuk usianya berapa? Usia saya 24 tahun. Alamat saya di Jalan Raya Sentek, Gunung Dengki, RT 13 RW 10. Kak Itfi, untuk jenis usahanya itu kan jual prakarya ya. Untuk jenis prakaryanya itu seperti apa sih? Jenis prakaryanya itu sejenis bingkai foto ya. Jadi fotonya itu diedit sedemikian rupa sesuai customer maunya gimana, sambil chattingan aja gitu. Kalau mau pesennya kayak gini gitu kan ada contohnya, nanti saya buatin kayak gitu. Terus saya print, terus saya taruh di bingkai foto. Gitu sih. Oh, jadi untuk prakaryanya itu untuk seperti contoh memberikan hadiah untuk wisuda, ulang tahun, atau hadiah wedding seperti itu ya, Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Contohnya itu kayak gitu. Oh, contohnya seperti ini. Untuk seperti ini tuh senilai harganya berapa ya, Kak? Ini kan untuk ukuran 10R ya. Aku Iya. ngehargainnya tuh 60.000. 60.000. Iya. Untuk ada tambahan lainnya, Kak? Seperti bingkainya atau bagaimana? Biasanya sih habis saya print kayak gini langsung dibingkai aja, dimasukin bingkai gitu. Ada juga contohnya kayak gini, langsung dimasukin aja. Untuk tingkat kerumitannya itu apakah beda, Kak, harganya atau sama? Kerumitan itu nggak saya hargain ya, jadi sesuai kemampuan saya aja. Jadi tetap sama ya, Kak, harganya? Semua kerumitan editor itu harganya sama. Jadi beda harganya itu dari beda kecilnya aja ya, Kak? Jadi, Kak, untuk membuat hasil karya seperti itu modal pertamanya berapa ya, Kak? Untuk satu bingkainya itu paling mahal modalnya 50.000. Kalau untuk satu bingkai 50.000. iya. Kalau misalkan sesuai pemesanan, jadi modalnya tuh kurang lebih cuma 100.000 aja udah cukup. Jadi tergantung pemesanan ya, Kak, Iya. untuk modalnya berapa. Untuk omsetnya nih, Kak, kira-kira per bulannya berapa? Atau per harinya? Per hari itu kan nggak mesti ada yang pesen ya. Iya. Pembuatan editor aja minimal tuh 2 hari baru selesai. Paling enggak tuh seminggu kali ya. Omset 1 minggu saya tuh kurang lebihnya 250.000. Lumayan buat sampingan aja sih sebenarnya. Iya, lumayan banget ya, Kak, seminggu 250. Iya. Saat Kakak menjalani usaha ini, apakah ada kendala, Kak? Kendala yang spesifik sih nggak ada ya, cuma kalau untuk banyaknya customer sih kendalanya di customernya. Ada yang customernya ribet, maunya macem-macem gitu kan, kayak gini salah, kayak gitu salah. Terus yang kedua tuh kendalanya kayak ini tuh musiman gitu. Kalau lagi wisuda baru banyak yang pesen, kalau hari-harian tuh jarang. Kalau wisuda tuh sampai 1 juta bisa sih kalau lagi jam-jam wisuda. Lumayan ya, Kak? Iya. Untuk customernya gitu ada yang pernah mesen terus ditinggal pergi atau gimana, ada tidak? Ada. Ada, pernah kejadian seperti itu? Iya, sudah dibikin terus tiba-tiba nggak ada kabar. Tiba-tiba nggak ada kabar. Apakah dalam menjalani usaha ini, apakah Kakak memiliki karyawan untuk membantu Kakak? Nggak ada sih, saya individual aja. Jadi masih bisa handle sendiri ya, Iya, Kak? masih bisa handle sendiri. Untuk kedepannya bagaimana, Kak, menjalani usaha ini? Apakah ingin dibesarkan kembali? Maunya sih kalau bisa dibesarkan ya, cuma kan ya belum ada pikiran untuk ke situ karena ada pekerjaan juga yang lain. Ini cuma kayak buat Sampingan aja ya. Oke guys, sekian wawancara bersama Kak Itfi. Semoga bisa menginspirasi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lisna Dewi. Berjumpa dengan saya di video ini. Saya akan berbincang sedikit dengan pemilik usaha makanan warung mie ayam dan bakso dengan Pak. Boleh diperkenalkan diri dulu, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Karyo, usia 60 tahun. Baik, Pak Karyo, kalau boleh tahu kenapa sih Pak memilih usaha
saya mau usaha lain usaha itu udah nggak mampu, jadi apa istilahnya, saya bisanya usaha di bidang mie ayam. Apa sebelumnya pernah dari orang tua Pade diajarin untuk buat mie ayam, tata cara buat mie ayam? Udah pernah. Saya dari keluarga, dari kakak yang pernah mengajarin aku usaha mie ayam bakso, mie ayam ceker, mie ayam pangsit. Oh, berarti sudah dari keluarga ya, sudah diajarkan dari dulu. Udah. Kalau mulai usahanya kapan ya, Pade? Mulai usaha saya dari tahun 2008 ya, alhamdulillah sampai dini hari. 2008 itu sudah di Jakarta atau bagaimana, Pade? Udah ada di Jakarta. Iya, udah di sini. Di Manunggal. Di Lubang Buaya. Oh iya, untuk modal awal produksi yang dibutuhkan Pade kira-kira berapa tuh, Pade? Waktu dulu modal yang buat usaha pertama ya agak lumayan juga. Soalnya modal bikin gerobak, modal buat dagangannya ya hampir 5 juta lah. Nah, berarti untuk modal awal 5 juta di tahun 2008 ya, Pade? Iya, kurang lebih 5 juta. Kurang lebih 5 juta. Iya. Untuk kalau penghasilan sekarang per bulannya berapa nih, Pade? Yang mengingat sekarang kan masa pandemi ya, sudah hampir 2 tahun corona ini. Ya, masalah pendapatan ya. Iya, Pendapatan boleh dikata sekarang menurun lah ya, istilahnya menurun. Ya jauh pendapatan dari yang dulu itu. Jauh pendapatannya, Pade ya? Jauh. Iya. Jadi untuk pendapatan per bulannya kira-kira berapa, Pade ya, untuk di masa sekarang ini? Dari pendapatan per bulannya itu ya sekarang apa istilah perharinya aja. Ya perharinya banyak banget penurunan, soalnya lagi mengalami pandemi. Paling sekarang dulu bisa jual 5 kilo, 4 kilo, sekarang paling 2 kilo. Setengahnya ya, Pade? Iya. Jadi pendapatan itu menurun gratis lah. Untuk tantangan dan hambatan memulai usaha ini dari dulu sampai sekarang itu kendalanya apa ya, Pade? Tantangan usaha, kendalanya banyak kendalanya, soalnya ya bagaimana ya, jadi lagi masa pandemi, jadi ini apa, pembeli itu mengurangin banyak banget pengurangan. Hambatannya itu Belum seramai dulu ya, Pak? belum separuh, belum ada separuhnya. Dan terakhir nih, Pade, apa sih pesan Pade Karyo kepada orang-orang yang baru memulai usaha? Nah, apa yang disampaikan? Ya, terutama orang teman-teman kita semua yang seandainya mau usaha, terutama harus mempunyai kesabaran. Berhubung lagi pandemi, ya bagaimana ya lah ya, soalnya sekarang jauh, jadi nggak kayak dulu, jadi harus benar-benar sabar. Sabar. Oke, baik, terima kasih Pade untuk wawancara hari ini. Semoga apa yang diwawancara hari ini kita semua mendapatkan kesimpulan, pelajaran yang dapat kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya, Pade. Sama-sama. Untuk waktunya. Amin. Semoga Pade usahanya lancar terus. Amin. Nah, terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surya. Kebetulan saat ini saya usaha di agen telur Surya Jaya namanya. Usia saya 47 tahun, lahir di Jakarta, cuma lama di Batam, baru 6 tahun ini balik lagi ke Jakarta. Ya Pak, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Untuk nama dan usia tadi udah ya teman-teman. Produk yang dijual di sini yaitu oleh Bapak Bapak Surya ini adalah telur ya teman-teman. Dan untuk pertanyaan sendiri, kenapa Bapak memilih usaha di bidang ini Pak, telur ini? Kenapa saya milih telur? Sebenarnya tadinya saya mau usaha ternak ayam petelur ya, cuman karena saya survei tempat di Jawa Barat sana, kemudian saya lihat peternakan ayam petelur itu modalnya besar, terus agak repot. Pertama modalnya besar, jadi saya langsung alihkan ke menjual telur ayam. Telur ya Pak ya? Salah satunya itu. Kemudian kenapa? Ya karena kebutuhan pokok, makanya saya Kebutuhan pokok ya. Bapak memulai usaha ini dari tahun berapa Pak? 2015. 2015 ya? Sekitar 6 tahunan. Kenapa alasan memilih ini tadi, karena mungkin kebutuhan pokok ya Pak ya? Iya, kebutuhan pokok. Kemudian saya memang mau cari usaha yang cash flow-nya cepat ya, perputaran uangnya cepat, makanya salah satunya telur lah. Maaf nih Pak ya, saya mau untuk modal awal. Dulu modal awal ini sekitar di angka 100 juta ya. 1 juta? Iya, 100 jutaan. Itu termasuk dari sewa tempat ini atau? Belum, cuma barang aja. Oh, barang aja. Tempat kebetulan punya sendiri. Belum termasuk tempat ya, tempat kalau hitung sewa. Saya nggak tahu pasangan mungkin sekitar 20-an juta kalau per tahun mungkin lah sekitar itu. Tapi kalau barangnya aja sekitar 100 juta. Iya. Untuk selanjutnya, untuk omset pendapatan. Omset ya. Saya kalau telur itu karena saya main di level agen ya, bukan pengecer. Eceran paling saya terima dari penduduk sekitar aja. Kalau agen ini saya kalau per hari mungkin sekitar angkanya 10 sampai 20 juta. 10 sampai 20 juta. Nah, per hari omset. Oh iya. Omset ya. Sebelum Itu corona atau ada pandemi mungkin ini pas atau? ada pandemi ini penurunan. Dulu sih awal-awal corona turunnya lumayan ya, sekitar 40-50%. 40-50%. Nah, sekarang sih udah agak balik ke normal lagi, paling berkurang karena banyak pesaing sekarang. Banyak pesaing ya Pak Mungkin ya. sekitar 20-30%. 30%. Tantangan selama menjalani dari tahun 2015 ya Pak ya. Tantangan selama ini apa Pak yang mungkin Bapak ada hambatan gitu Pak? Paling permodalannya karena makin besar ya. Iya. Kita kan pengennya nambah modal lagi, nambah banyak gitu. Terus kemudian banyak pemain baru. Pesaing ya Pak ya. Banyak pesaing baru. Kita di sini aja sudah ada sekitar lebih dari 7 di area sekitar 7 agen yang saat ini lah. Juga Pak. Untuk rencana pengembangan kedepannya itu telur rencana kedepannya gitu Pak, mungkin untuk pemasarannya itu bagaimana gitu Pak? Iya, saya sih pengennya buka tempat lagi ya, Buka cabang lagi. telur juga. Terus mungkin modifikasi penjualannya. Kalau sekarang kan saya pakai peti gini nih, peti yang ini. Saya pengen jual yang model iketan kayak gitu, cuma kayak gitu aja. Memang otomatis harus kuantiti yang besar kalau iketan seperti ini. Jadi mungkin modalnya lagi yang mesti lebih tambah lagi. Awalnya itu Bapak, awal pemasarannya itu Bapak ke tempat mungkin agen warung atau gitu Pak? Saya dulu waktu turun di telur ya, maksudnya usaha telur ini belum ada pelanggan sama sekali. Waktu itu turun satu truk gitu. Sekitar waktu itu sekitar 3 ton, sebenarnya 5 ton, cuma dibagi 2 sama kawan hari itu. Saya kebagian 3 ton. 3 ton itu saya belum ada pelanggan sama sekali. Belum ada pelanggan saya ya? kumpulin, kemudian hari itu hujan sekitar 5 hari.
udah keluar ini barangnya, baru sekitar hari kelima setelah masih green baru saya kelilingin ke warung-warung. Warung-warung kalau memperkenalkan ini gitu Iya, ya. kemudian saya bikin kartu nama, sebelumnya udah bikin kartu nama baru saya sudah mulai. Seperti itulah. Ini bisa buat pembelajaran ilmu buat kami ya Pak ya, wawancara Iya. ini. Saya sih biasanya kalau ngasih saran ke teman-teman kan kadang-kadang ada beberapa teman saya yang datang dari Batam atau dari daerah lain mau usaha juga. Saya selalu nyaranin biasanya kalau mereka udah berkeluarga ya. Biasanya kan teman-teman yang mendasarkan usaha itu karena mereka juga udah kerja sebelumnya. Iya. Kalau pengennya usaha gitu. Sudah pernah merasakan Kerja, terus kerja pengen ya. usaha, saya selalu bilang siapkan waktu untuk fokus di 6 bulan pertama. 6 bulan pertama terus kemudian juga terus bukan usaha yang gampang, agak berat ya. Iya. Agak berat, makanya saya selalu bilang siapkan waktu 6 bulan pertama untuk fokus. Kemudian kalau dia udah berkeluarga, siapkan waktu 6 bulan itu untuk keluarganya, maksudnya keuangan segala macam. Iya. Kalau misalnya dia udah kerja ya, biasanya kan kalau dia udah kerja dia otomatis sudah ada persiapan ya. 6 bulan untuk keluarganya, nah 6 bulan dia usaha total. 6 bulan dulu usaha total. Nah, Oh, iya. mulai dari nawarin ke warung-warung, kemudian bikin kartu nama, ya kayak gitu lah. Ya udah 6 bulan biasanya sih yang saya jalanin ya 3 bulan itu sudah bisa. Sudah balik. Bukan sudah balik, sudah mulai agak nggak mesti concern lagi, maksudnya bukan nggak mesti concern lagi, nggak perlu waktu 6 bulan kalau kita benar-benar ya 3 bulan udah bisa jalan lah. Iya. Udah bisa jalan. Cuma nggak tahu itu dulu ya, 6 bulan itu waktu ukurannya dulu waktu belum ada pesaing. Kalau sekarang mungkin saya kurang tahu, tapi saya selalu ngasih gambaran seperti itu, fokus di 6 bulan pertama. Di fokus. Intinya tuh untuk usaha fokus Oh ya ya, Pak ya, fokus. fokus Jangan ya. Pak ya. kalau emang mau telur ya jangan bercabang dulu, telur dulu aja. Telur aja dulu, iya. Benar. Karena banyak yang nawarin usaha saya belum, saya telur aja dulu. Telur aja dulu karena Ini skalanya agen saya bicaranya, skala agen kalau pengen caranya di pinggir jalan juga bisa gitu. oh iya. Iya benar Pak. Ya mungkin itu ya Pak yang bisa saya ajukan pertanyaan ke Bapak. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya Oke. untuk waktunya. Oke. Bisa dilihat telurnya, diambil. Terima kasih banyak ya Pak ya. Kasih ya. Iya Pak. Ya teman-teman di sini saya bersama maaf Pak dengan Bapak siapa? Bapak Nadi, Bapak Sunadi. Sunadi. Pak Sunadi ya ya. Dengan Bapak Sunadi ini pemilik bengkel sepeda di daerah Lubang Buaya apa ya? Lubang Buaya. Sebenarnya Bapak Sunadi ini umurnya berapa Pak? Mau usianya? Saya umur udah 42. 42. Ini jenis usahanya bengkel sepeda ya Pak ya? Ya bangga sepeda. Sepeda. Ini Bapak mulai ya? Ini sebenarnya udah lama, udah sekitar 6 tahun udah. 6 tahunan. Oh, udah lama sekali ya Pak ya? Udah lama sekali. Terus produk yang dijual ini selain bengkel sebagai bengkel itu ada mungkin ban ini ya Pak ya? Sama spare part untuk ngurus sepedanya ya Pak ya? Ya kalau bengkel mah yang diutamain jasa kerja ya. Detail pasti kalau bengkel sepeda itu udah benar. Alasan Bapak memilih usaha di bidang bengkel sepeda ini apa ya Pak? Mungkin awal mulanya itu karena mungkin lagi trennya sepeda atau Nggak, alasannya gini, karena apa saya milih bengkel sepeda? Karena bengkel sepeda ini diutamakan alat utama buat olahraga, bukan alat kesehatan. Malahan kalau alat kesehatan dianjurkan oleh pemerintah. Itu alasan. oh iya benar Pak. Kenapa apa namanya untuk modal awal membuka bengkel ini itu berapa nih Pak? Awal-awalnya dulu boleh buka sekitar 2 jutaan. 20 nih Pak? 25 juta ya? 25 juta. Tantangan atau hambatan dari memulai usaha dari awal mungkin sampai saat ini itu apa Pak? Atau mungkin banyak pesaing bengkel juga ada gitu Pak? Kalau bengkel sepeda pesaing nggak begitu banyak, sedikit.
Cuma ya resikonya kalau bengkel sepeda ini komplain sama pelanggan komplain dari kita gitu. Kadang kan saking banyaknya kita nggak terdampak gitu. Makanya saya udah utamain pakai CCTV. Jadi kalau ada kesalahan kita tinggal Kita lihat CCTV gitu ya Pak ya, benar-benar. Pak ya. Terus untuk rencana pengembangan ke depannya gitu Pak, ke depannya untuk ya mungkin pemasarannya itu atau mungkin Bapak udah ada pelanggan itu yang udah dipercaya gitu Pak? karena rencananya saya gini, kalau pelanggan yang dipercaya udah banyak. Cuma dalam rencana saya pengennya bikin kayak apa namanya itu kayak yang online gitu kan, yang online yang kayak yang dibeli orang di sini gitu. Iya iya. Saya kan belum Pemasaran di punya online itu. gitu ya Pak ya. Untuk ini Bapak apa namanya sendiri menjalankan usaha ini atau ada karyawan gitu Pak? Sendiri. Oh, sendiri. Jadi saya yang punya saya yang kerja saya. Maaf Pak, saya mau coba pertanyaan ini untuk omset penjualan setiap bulannya gitu Pak itu kisaran berapa atau Kalau omset, kalau bergerak di bidang jasa ini kita kan kurang tahu ya. Jadi pastinya nggak bisa. Cuma kita bilangnya omset di tertil aja. iya Sebulan paling enggak ya ada 4 juta, ada 5 juta, 6 juta lah ya 3 itu. tapi itu sebelum ini kan udah 6 tahun ya Pak ya, berarti sebelum pandemi itu sama pandemi ini ada mungkin perubahan omset atau tetap sama gitu Pak? Kalau bengkel sepeda dimanapun termasuk saya sendiri. Awal-awal pandemi dulu emang bengkel sepeda melonjak. Emang bengkel sepeda waktu itu emang kata orang baru ngerasain duit orang bengkel sepeda. Rame, itu pun dibilang booming bisa lah. Dibilang lagi ngetren bisa. Cuma kalau sekarang ini ya udah normal lagi. Udah normal lagi karena kemarin itu karena sempat pandemi kan banyak orang olahraga dan banyak orang jadi sepeda juga ya Pak ya. Yang saya bilang tadi ya karena sepeda itu alat utama buat olahraga. Tambah lagi lari gitu kan. Oh iya. Ya Pak, ini saya ini mewawancarai Bapak ini sambil memotivasi kami semuanya gitu Pak, memotivasi semuanya teman-teman saya untuk gimana menjalankan usahanya. Terus untuk mungkin pesan saran untuk Bapak untuk mulai usaha itu apa nih Pak? Apa atau fokus atau modal atau gimana nih, Pak? Misal buat sampai buat sarannya ke teman-teman. Gini ya, kalau saran-saran buat ya maaf ya adik-adik ini ya, adik-adik saya ini yang bilang kalau udah bergerak di bidang jasa dan apa namanya kalau lagi cari perkembangan usaha, ya diutamain dulu kedisiplinan, jasa. Seumpama kita nutup nih, kasih waktu, kasih tanda kita nutup, jangan bikin orang kecewa. Kita lagi di bidang usaha, konvertil, harga jangan jauh beda sama yang lain itu aja. Percaya diri, usaha ada apapun usahanya percaya diri gitu aja. Oh iya, percaya diri Pak ya, harus banget ya Pak. Oke. Mungkin itu yang bisa saya itu ya Pak ya. Ajukan pertanyaan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar ya. Selamat siang Mas. Siang. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya ada tugas untuk mewawancarai pedagang. Apakah Mas bersedia? Pertama-tama perkenalkan dulu nama Mas siapa dan umur berapa? Nama saya Ridwan, umur saya 30. Awal mula buka usaha ini sejak kapan ya Mas? Dari 2014. Awalnya gimana ya bisa kepikiran gitu buka toko es krim kayak gini? Ya, kita ngelihat kayak di KFC McD kalau nggak di kayak di mall ya. Mungkin kita coba di kayak pinggiran kayak gini aja. Tanya seperti itu. Pukul berapa biasanya berjualan? Biasanya mulai dari jam 9 itu sampai jam 10 malam. Jam 9 pagi. Jam 10 malam. Ya. Kenapa lebih milih buka toko es krim kayak gini? Karena gimana ya? Ya kayaknya di bidang usaha itu lumayan juga sih saya ngeliat peminat es krim tuh banyak juga ya. Kalau saya boleh tahu modal awalnya berapa ya Mas? Kalau modal awal seperti mesin kayak gini tergantung mesin juga ya. Kalau kita minimal 150 150 juta juta. ya. Karena
mahal mesin. Iya, karena dia kena dolar nih. Tergantung merek juga, ada yang China sama yang Eropa juga ada. Dan dari merek itu bisa beda jenis rasanya ya. Jadi tekstur, walaupun bahan baku sama, kalau mesinnya beda, ini bisa beda juga rasanya. Teksturnya, ya, lembut kasarnya. Terus kalau misalnya bahan-bahannya ini beli di mana ya Mas? Itu diamond, kita pakai bahan diamond. Tiap hari dikirim, kecuali di hari tanggal merah, kalau enggak minggu ya, dia off. Kalau boleh tahu penghasilan perharinya berapa? Ya kalau minimal ini sih di bawah satu, kayak 800, 600, tergantung cuaca juga ya. Kalau lagi pandemi seperti ini ya agak repot juga ya kalau di pandemi ini. Terus tantangan kayak jualan es krim ini apa ya Mas? Tantangannya gimana ya? Ya buat diri kita sendiri, kalau kayak menerima yang customer ya lumayan ini juga ya, jadi menambah wawasan buat cara nerima customernya seperti apa gitu ya, buat menariknya juga mungkin seperti itu. Apakah ada yang membantu berdagang? Ada, biasanya kalau selagi nggak pandemi seperti ini 2-3 orang, Karyawan ya? cuman karena lagi pandemi kita Dibatasi. sendiri. Kalau saya boleh tahu, cita-cita Mas buat mengembangkan usaha ini apa ya? Harapannya gitu. Ya kalau emang masih ada rezeki, saya pengen buka cabang lagi, terus ya mempekerjakan orang juga gitu ya, yang Menambah karyawan. ngebantu ya sama-sama ini. Baik, terima kasih ya Mas. Maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa, Makasih tenang aja, waktunya. Kak.